Bapak Ibu, Adiuswo, GKJ Plengkung yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 24 April bersama-sama kita akan mengadakan ibadah. Mari bersama kita bersaat teduh sejenak. Mari bersama ibadah ini kita mulai dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 188 bait pertama, kedua, dan ketiga. Kristus bangkit, soraklah. Matius 22 ayat 37 hingga 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengaca pada hukum kasih ini yang sudah diberikan kepada kita,
maka nyata sekali kehidupan kita yang belum dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sama sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Itulah dosa kita. Karena itu mari bersama-sama kita datang pada Tuhan memohon ampun kepadanya. Bapak Ibu dipersilakan berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit, Engkau telah mengalahkan kuasa maut. Ada penebusan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, kami datang padamu, memohon ampunan darimu, karena Engkaulah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, dan Engkaulah Allah yang telah memenangkan dari kuasa dosa, kematian dan kebangkitanmu menjadi bukti akan kuasamu. Karena itu kami hanya datang dan memohon padamu, kiranya Engkau menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang mengakui dosa kita, Tuhan memberikan anugerah-Nya sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mari bersama kita tanggapi sabda Tuhan tersebut dengan bersama-sama kita ngitung. Kidung pasaman Jawi 100 kawan likur podo setunggal lan 3. Kula sestu nderek Gusti. Dipersilakan duduk. Mari bersama kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita datang
kepada Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Padamu Tuhan ada kehidupan. Padamu Tuhan ada kedamaian. Dan saat ini bersama-sama kami mau mendengarkan sabda-Mu yang menolong kami memasuki kedamaian, ketentraman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pada saat ini dari Lukas 24. Lukas 24 ayat 13 hingga yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 hingga yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu Bapak Ibu tahu istilah tentang kacamata kuda. Kuda itu matanya di kanan dan di kiri dan diberi kacamata. Supaya apa? Supaya ia tidak bisa melihat kanan kiri tetapi pandangannya terarah ke depan. Supaya kuda itu bisa fokus, tidak ada gangguan kanan kiri. Tentu baik ketika kehidupan kita punya fokus, punya arah. Tetapi menjadi repot atau menjadi masalah ketika fokus yang ada pada diri kita salah. Ketika kita memfokuskan hidup pada sesuatu yang tidak tepat. Diperlihatkan pandangan kanan kiri enggak mau, karena kita hanya fokus kepada yang di depan. Padahal salah. Ketika kita punya keinginan yang begitu kuat, dan keinginan itu nampak begitu indah, nampak begitu menyenangkan dan kita terfokus pada keinginan kita itu. Kita mengupayakan dengan segala sesuatunya, kita berharap. Kita enggak mau dengerin yang lain, pokoknya ini. Menjadi sakit hati, kecewa, gelo. Ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita fokuskan, apa yang kita inginkan, gagal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kleopas dan temannya sedang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Kleopas dan temannya adalah murid Yesus. Mereka mempercayai bahwa Yesus adalah seorang nabi yang luar biasa. Ia berkuasa penuh. Apa yang terjadi dengan Yesus seorang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Pengakuan Kleopas dan temannya, mereka mengakui bahwa Yesus itu nabi yang luar biasa, berkuasa di hadapan Tuhan Allah dan di depan bangsanya.
Mereka mengikuti Yesus. Tidak ada yang salah di situ. Tetapi mari bersama kita melihat ayat 21. Kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kekagumannya, hidupnya yang diarahkan mengikut Yesus, ketika melihat betapa Yesus berkuasa baik dalam tindakan maupun kata, mengatakan bahwa ini dari Allah. Karena sebuah keinginan, kehendak bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Israel. Mereka begitu berharap dan memfokuskan diri bahwa Yesus hadir dengan kuasanya yang luar biasa akan membebaskan kami. Dari bangsa Israel, dari penjajahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka mengikut Yesus dengan fokus yang tidak pas. Dan ketika apa yang mereka harapkan, mereka inginkan, gagal. Para imam, kepala, dan juga pemimpin-pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati. Mereka berharap bahwa Yesus hadir membawa kebebasan mereka dari penjajahan, dan itu gagal karena Yesus mati di kayu salib. Apa yang terjadi? Kepedihan, kesedihan, arah yang salah telah menutup mata mereka. Bahkan ketika mereka berjalan, mereka tidak menyadari bahwa yang datang bersama-sama dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus kemudian menjelaskan bahwa bukankah ini sudah dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi, mereka masih belum menyadari. Kalau kita melihat ayat 16 diungkapkan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Baru ketika kemudian mereka makan bersama, ketika Tuhan Yesus duduk bersama dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka, maka sadarlah mereka bahwa ini Yesus. Selubung yang menutup mata mereka hilang, dan mereka menyadari bahwa ini Yesus. Dan mari bersama kita melihat kehidupan kita. Bagaimana kita mengarahkan kehidupan kita kepada Allah. Jangan-jangan kita ada selubung yang menutupi kita. Kekerasan hati kita, hawa nafsu kita, keinginan diri kita. Bisa jadi itu menutup mata kita, mata hati kita, sehingga kita tidak bisa menyadari bahwa Yesus hadir. Ketika nasihat diberikan oleh orang lain, diingatkan orang lain, tetapi fokus kita, kekerasan hati kita menutupi diri kita, kita tidak menyadari
bahwa Tuhan Yesus hadir bersama dalam kehidupan ini. Bahwa Ia telah bangkit dan menemui saya, menemui Bapak Ibu semua, menemui kita. Bahwa kebangkitannya untuk saya, untuk kita semua. Karena itu mari bersama-sama dalam kehidupan ini. Kita sungguh-sungguh menyadari kebangkitannya, hadirnya dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus hadir menemani hari-hari kita. Setahun lebih, karena pandemi kita tidak bisa beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Marah, jengkel, gelo, kecewa, sedih. Seringkali terjadi pada diri kita. Tetapi mari bersama kita harus mengingat. Sebagaimana Tuhan Yesus hadir bagi Kleopas. Ia hadir bagi kita, menemani kita. Ketika kita bimbang, ketika kita sedih, ketika kita ragu, Ia hadir bagi kita. Ia memberkati kita. Ia akan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Mari bersama kita akan mengikrarkan iman percaya kita. Saudang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya dimanapun berada, mari bersama kita mengikrarkan iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita datang dalam syafaat kita. Kita berdoa. Yesus, Engkau bangkit bagi kami. Memberi daya, kuasa, menguatkan dan meneguhkan bagi kami. Engkau hadir di kala kami ragu, Engkau hadir di kala kami bimbang, Engkau hadir di kala kami menyimpang. Engkau meluruskan jalan kami, Engkau menunjukkan arah kepada kami. Karena itu kami mau bersyukur atas anugerah, berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, ketika kami melihat hari-hari kami, betapa tidak mudah bagi kami semua, terkhusus anak-anak dan juga adiuswa. Setahun lebih kami tidak bisa bersekutu bersama di dalam
persekutuan tatap muka. Ada kerinduan dari kami. Kami memohon padamu Tuhan, berkati kami, jagai kami. Kiranya COVID ini segera berlalu. Kiranya proses vaksin dapat berjalan dengan lancar. Bapa, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakitnya, sedang bergumul karena kelemahan fisik akibat usia yang lanjut. Kami berdoa untuk Yupar. Kami berdoa untuk Bapak Endro di Nambangan. Kami berdoa untuk Bapak Hadi Sutarno. Kami berdoa untuk Bu Yantiman, Pak Karis, Pak Marno. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mereka yang sedang bergumul dengan sakitnya. Hadirlah Tuhan, kuatkan dan pulihkanlah. Untuk Bu Giono, Engkau Allah yang menemani, memulihkannya. Untuk Mbak Gati, Engkau yang terus menjagai, menguatkan, dan memulihkannya. Sungguh Tuhan, kami memohon padamu, Engkau menguatkan, memulihkan saudara-saudara kami ini. Berkati kami Tuhan, sertai kami. Berkati untuk gerejamu, GKJ Plengkung, agar Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul karena mengalami bencana alam, terkhusus saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan segera pulihkan dan pakai kami, untuk kami boleh mengulurkan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami, yang kami haturkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan mari bersama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Sebelumnya, saya bacakan dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Mari bersama kita haturkan persembahan kita dengan kita nyanyikan KPJ 161 bait pertama dan kedua, Jiwa Raga Kawula. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan terkhusus pada saat ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk kami mengaturkan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami dari waktu ke waktu, agar kami dimampukan untuk mempersembahkan kehidupan kami seutuhnya. Pakailah kami Tuhan. Tuhan pula berkati untuk setiap mereka yang diberi tanggung jawab mengelola persembahan ini, kiranya hikmat dari-Mu Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami yang kami haturkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.